Perkenalkan, nama lengkap saya Andrianus Fahli, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan mengenai review buku tentang demokrasi aneh. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berdasarkan asal-usul katanya, berasal dari bahasa Yunani, demokration atau kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut negara sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrasi yang berarti kekuatan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokrasi kepada pria elit yang bebas dan tidak menyerahkan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokrasi tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa. Di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi itu sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung atau direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Yang berikut ada dua jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam mengambil keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan, dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Kata demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi. Yang pertama muncul pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di dalam pemerintahan. Dalam majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena, semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberikan suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi,
Kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, atau orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah umur 20 tahun. Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 diantaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan disebut oleh majelis, tapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis dan pengadilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meskipun hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern, atau bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut hak. Penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain. Yang berikut, diaspora sebagai tubuh sosial. Saya mengambil contoh di Indonesia. Diaspora di Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun berjiwa Indonesia. Apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis, dan kesukaannya, dan tidak membedakan antara pribumi maupun non-pribumi. Jadi diaspora Indonesia dijabarkan sebagai setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berada di Indonesia dan bukan warga negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan orang asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali, baik ikatan darah maupun kewarganegaraan, namun kepedulian dan ikatan bakti negara Indonesia dan warga Indonesia terletak di segala penjuru dunia disebut sebagai diaspora Indonesia. Peraturan kewarganegaraan ganda terbatas kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara belahan dunia. Wacana ini sempat digemparkan terutama pada saat Kongres Diaspora pertama di Los Angeles pada tahun 2012. Kemudian disusul dengan acara serupa di Wisma Indonesia, Sydney, dengan mengusung tema Forum Dual Citizenship. Acara tersebut bertujuan untuk mengawal aspira petisi diaspora Indonesia tahun sebelumnya, setelah diselenggarakan 6.000 nama dan tanda tangan di Los Angeles, bahwa saat ini diperkirakan lebih dari sekitar 8 juta warga Indonesia terbesar di 5 benua, dan mereka berdomisili di kurang lebih sekitar 90 negara dan sebanyak 4,6 juta. Kewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para diaspora Indonesia di berbagai negara, mengingat banyaknya warga negara Indonesia diaspora dengan status kewarganegaraan tunggal yang memiliki kerap mengalami berbagai kendala dan keterbatasan, terutama dalam hal perlakuan yang sama dan setara dengan warga negara setempat dalam mengakses peluang dan kesempatan yang ada. Kendala dalam keterbatasan yang dialami diaspora tersebut misalnya tidak dapat menjadi politikus di negara tempat di mana mereka tinggal. Mereka juga kerap dianggap sebagai warga negara kedua sehingga tidak memiliki kesetaraan dan persamaan akses dengan warga negara setempat.